Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang sejarah pendidikan Islam yang pernah saya pelajari. Di antara sejarah pendidikan Islam yang pernah saya pelajari, ada satu masa yang dimana masa itu membuat saya terkesan akan perkembangan pendidikan Islam pada masanya, yaitu pada masa dinasti Turki Utsmani. Pada masa dinasti Turki Utsmani, sistem pendidikan Islam mengalami perkembangan yang signifikan dengan pembentukan berbagai lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah kekaisaran. Sistem pendidikan ini mencakup berbagai tingkatan, dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, yang berfungsi untuk mendidik anak-anak dan orang dewasa dalam berbagai disiplin-disiplin ilmu. Madrasah menjadi pusat pendidikan utama dengan kurikulum yang terus dikembangkan untuk mencetak siswa yang pandai dan bermoral. Di antara struktur pendidikan yang ada pada zaman dinasti Turki Utsmani adalah yang pertama, sekolah dasar atau mekteb. Pendidikan dasar dimulai di mekteb atau sekolah dasar yang biasanya terletak di masjid atau bangunan khusus. Di sini, anak-anak belajar membaca dan menulis, serta dasar-dasar agama Islam seperti Al-Quran, hadis, dan doa-doa harian. Pendidikan dasar ini sangat penting dalam membentuk karakter dan pengetahuan dasar agama bagi anak-anak Muslim. Yang kedua adalah madrasah. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, siswa dapat melanjutkan ke madrasah, yang berfungsi sebagai sekolah menengah dan perguruan tinggi. Madrasah mengajarkan berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu agama seperti fikih, tafsir, hadis, serta ilmu umum seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Beberapa madrasah terkenal pada masa dinasti Turki Utsmani termasuk Madrasah Iznik, Madrasah Sahn, Seman di Istanbul, dan Madrasah Sulaimani. Kurikulum di madrasah pada masa Turki Utsmani sangat beragam dan mencakup berbagai disiplin ilmu. Pendidikan agama tetap menjadi inti kurikulum, namun ilmu pengetahuan umum juga diajarkan secara mendalam. Metode pengajaran biasanya bersifat tradisional, dengan guru memberikan ceramah dan siswa mencatat dan juga menghafal pelajaran. Diskusi dan debat juga merupakan bagian penting dari metode pengajaran yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mendalami materi yang diajarkan. Selain madrasah, terdapat juga lembaga pendidikan tinggi yang spesifik, seperti Darul Funun, merupakan cikal bakal universitas modern yang mengajarkan ilmu-ilmu yang lebih tinggi dan spesifik. Institusi ini didirikan pada abad ke-19 sebagai bagian dari reformasi pendidikan yang dilakukan oleh Sultan Mahmud II. Yang kedua diantaranya adalah Darul Qurra dan Darul Hadis. Darul Qurra khusus mengajarkan ilmu qiraat atau bacaan Al-Quran dan ilmu terkait. Sedangkan Darul Hadis fokus pada studi hadis. Kedua lembaga ini berperan penting dalam melestarikan dan mengembangkan studi Al-Quran dan hadis. Wakaf memainkan peran penting dalam pengembangan pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani. Banyak madrasah dan lembaga pendidikan didanai melalui wakaf, yang merupakan donasi properti atau aset yang dialokasikan untuk tujuan keagamaan atau sosial. Wakaf memastikan keberlanjutan finansial lembaga pendidikan dan memungkinkan mereka untuk beroperasi secara independen dari pemerintahan. Pendidikan Islam pada masa dinasti Turki Utsmani memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Banyak ilmuwan dan cendekiawan
terkenal yang lahir dari sistem pendidikan ini. Kemudian ada sekolah khusus. Di antaranya adalah sekolah militer, sekolah teknik, kedokteran, sekolah pembedahan, dan sekolah-sekolah lain untuk memenuhi kebutuhan khusus. Kurikulum madrasah terus dikembangkan untuk memasukkan berbagai disiplin ilmu. Juga pada masa ini memiliki metode pembelajaran yang sangat bagus, yaitu metode pembelajaran yang menekankan pada hafalan atau matan, meskipun murid belum memahami maknanya. Kemudian dilanjutkan dengan mempelajari syarah atau penjelasan. Pentingnya pendidikan pada masa ini dipandang sebagai sarana untuk mencerdaskan masyarakat dan memajukan daulah Turki Utsmani. Pendidikan juga menjadi salah satu faktor penting dalam kemajuan peradaban Turki Utsmani, dan juga berperan dalam persiapan sumber daya manusia untuk berbagai bidang termasuk pemerintahan dan militer. Demikian tentang sejarah pendidikan Islam pada masa dinasti Turki Utsmani secara singkat. Jika suatu waktu Allah memberikan kelebihan harta, saya ingin membuat sebuah lembaga yang berdasarkan dan berbasis pondok pesantren. Karena pada zaman ini anak-anak kaum muslimin dan kaum muslimin itu sendiri sangat membutuhkan lembaga-lembaga pendidikan seperti ini. Karena lembaga-lembaga ini sangat memungkinkan atau sangat mempengaruhi untuk terbentuknya karakter kaum muslimin pada masa sekarang, yang dimana lembaga-lembaga pendidikan Islam itu sangat sedikit atau kurang peminatnya. Seperti yang pernah dikatakan oleh Rasulullah, bahwasanya di akhir zaman Islam itu akan kembali asing. Pada lembaga yang saya dirikan, saya ingin mentitik fokus atau mencondongkan kepada perubahan akhlak dan adab. Tapi sebelum itu, saya ingin membuat lembaga yang dimana peserta didik memiliki tauhid yang kokoh dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Juga mereka memahami dan dapat merealisasikan, juga dapat mengamalkan Al-Quran pada kehidupan mereka sehari-hari. Saya ingin menonjolkan akhlak peserta didik, karena bagi saya akhlak lebih tinggi dari ilmu. Orang yang berakhlak insya Allah sudah berilmu, sementara orang yang berilmu belum tentu berakhlak. Dan pada lembaga yang saya dirikan, saya ingin memfokuskan pada pelajaran-pelajaran agama seperti fikih, usul fiqh, usul hadis, terutama tauhid, akidah, Al-Quran, hadis, dan berbagai ilmu-ilmu agama lainnya. Semoga Allah mudahkan. Baiklah, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.